Kembali apa kabar Indonesia Malam? Kita rasa kita semua tahu bahwa mudik beda dengan balik. Ibaratnya kalau mudik energi masih 100%, kalau balik ini udah sisa-sisa lah pemirsa 25%. Harus berkendara berjam-jam lagi. Pasti mereka lelah. Pasti psikologinya juga memang tidak sebaik ketika arus mudik pemirsa. Itu yang akan saya tanyakan kepada Pak Dirjen. Pak Dirjen, bagaimana kemudian agar lebih lebih persuasif untuk mengatasi para pemudik yang akan kembali ke Jakarta ini sehingga mereka yang memang lelah ya sudah mudik, sudah ke kampung halaman, sudah silaturahmi. Jadi wajar kalau mereka akan mencari rest area untuk beristirahat lebih lama, tapi ini justru menjadi sumber kemacetan. Bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Memang betul ya disampaikan kemarin dalam rapat-rapat juga kita selalu menyampaikan bahwa potensi untuk pergerakan yang arus balik itu akan lebih kita harus berhati-hati. Terutama bagaimana kondisi emosional masyarakat kita yang sudah kembali, mungkin sudah bersilaturahmi, kemudian sudah berapa hari dan kemudian tinggal kembali ke daerah masing-masing. Tentunya mungkin energi sudah agak terkuras di sana. Nah, dengan demikian dari awal kita selalu menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah, terutama kepolisian yang ada di lapangan, juga ada beberapa dari kementerian yang lain yang memberikan pelayanan, kita akan menyiapkan betul-betul pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dalam arti kalau ada masyarakat pun yang mungkin mengalami hambatan, menyangkut kendaraan yang mogok, tadi kan juga disampaikan juga oleh Pak Dirlantas, ada tim URI-nya juga. Dan dari Perhubungan, Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Darat, kita juga menyiapkan ada 12 kendaraan keliling yang membantu masyarakat kalau motornya, mobilnya itu ada kemacetan atau ada persoalan menyangkut masalah ban dan sebagainya. Dan Pertamina juga menyiapkan juga ada beberapa SPBU, bahkan bensin yang bisa dibawa kemana-mana sehingga kalau masyarakat kehabisan bensin, dari Pertamina bisa akan mensuplai. Jadi prinsipnya kita memang dari awal tidak mengutamakan atau kemudian kita mencegah dilakukan semacam pengawasan kepada masyarakat, katakan mungkin punishment dan sebagainya. Kita lebih banyak, lebih baik untuk melakukan mengarahkan dan mengedukasi masyarakat untuk kerjasama dengan kita. Karena untuk mudik kali ini memang yang kita butuhkan adalah tanggung jawab bersama antara pihak pemerintah dengan pihak masyarakat. Nah, kalau pemerintah sudah melakukan all effort untuk berbagai macam cara bertindak, ya kita harapkan sekarang masyarakat untuk bisa bekerja sama dengan kita. Saya kira itu yang kita lakukan, Mbak. Iya, baik Pak. Satu lagi nih Pak, bahwa permasalahan pemerintah, Kementerian Perhubungan, Kepolisian mengantisipasi kemacetan mudik ataupun balik, ini satu masalahnya adalah ketertiban kepatuhan masyarakat berlalu lintas. Nah ini memang masih kurang ini Pak, bagaimana ini Pak? Ya, saya kira seperti yang kami sampaikan di awal tadi, bahwa aspek edukasi, kemudian aspek juga kita mungkin melakukan simpatik kepada masyarakat itu kita kedepankan betul. Sebagaimana arahan Pak Presiden, Pak Menteri Perhubungan, bahwa mudik kali ini memang dengan tagline mudik sehat, mudik aman. Di situ juga ada aspek bahagianya. Jadi kita mencoba sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun memang di dalam prakteknya, pelaksananya, ya pada saat pemberlakuan one way, kadang-kadang ada juga masyarakat yang bingung ya, ini harus bagaimana dan sebagainya, kadang-kadang emosional dan sebagainya. Namun demikian, saya juga mengapresiasi kesabaran para teman-teman kita di lapangan, terutama dari kepolisian, dan kami secara khusus juga menyiapkan ada beberapa rest area bagi pemudik dengan menggunakan sepeda motor. Dan pelayanan rest area yang kita siapkan dari Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Darat itu sangat lengkap sekali. Di sana para pemudik sepeda motor yang kembali dari daerah-daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, terutama di Balonggando dengan di Losarang, itu bisa mendapatkan berbagai macam pelayanan dari makan, minum, kemudian tempat pijit, dokter, kemudian juga ada menyangkut pelayanan yang lain yang dibutuhkan, bahkan istirahat tidur juga boleh di sana. Bahkan untuk anak-anak juga kita siapkan ada tempat untuk permainan anak-anak. Jadi artinya memang pemerintah juga melakukan beberapa langkah-langkah dan cara bertindak yang membuat masyarakat sebetulnya nyaman gitu, enak gitu. Namun demikian ya kadang-kadang tidak bisa kita hindari terhadap beberapa hal yang dialami masyarakat kemudian belum sesuai dengan keinginan, ya kita maklumi karena memang cukup banyak masyarakat yang membutuhkan pertolongan kita dari 11 kendaraan mobil patroli pelayanan keliling yang disiapkan Kementerian Perhubungan. Itu hampir jalan 24 jam, Mbak. Membantu masyarakat yang kemudian banyak pecah, kemudian mungkin akinya tekor dan sebagainya. Sampai ke sana kita siapkan. Demikian, Mbak. Baik, mungkin Pak Budianto boleh ditanggapi bahwa apakah ini menjadi sebuah dilematis Pak ketika Kementerian Perhubungan sudah menyiapkan bagus sekali ini Pak, tata cara mengurai kemacetan, hal-hal kebijakan-kebijakan one way, kontraflow, ganjil genap ini Pak. Tapi ya balik lagi ketertiban dari pengendara ini penting ya, bagaimana? Ya.
Pertama, kalau di dalam Undang-Undang Lalu Lintas itu kan sudah diatur bagaimana tata cara berlalu lintas yang benar. Sebagai contoh misalnya bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor harus berlaku tertib, kemudian mencegah hal-hal yang bisa memerintangi atau menghambat daripada lalu lintas itu sendiri gitu. Kemudian kalau kita lihat daripada tujuan manajemen rekayasa lalu lintas itu kan pertama adalah dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi daripada ruang lalu lintas, sekaligus dalam rangka untuk pengendalian daripada pergerakan lalu lintas itu sendiri gitu. Pola apapun yang akan digunakan itu semua juga harus ada timbal balik. Ya, disiplin daripada masyarakat, termasuk juga bagaimana komitmen dari pemangku kepentingan yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan untuk tetap konsisten dan tegas untuk melaksanakan apa yang sudah direncanakan. Misalnya gini, misalnya kan sekarang arus balik akan diberlakukan suatu one way gitu. One way itu kan merupakan salah satu pola manajemen rekayasa lalu lintas ini. Memang betul. Kalau one way diberlakukan memang dalam rangka untuk antisipasi pada saat kita dihadapkan kepada volume yang begitu padat itu. Karena begitu berlaku one way kapasitas akan meningkat, volume juga akan meningkat juga, crossing bisa dikurangi juga, termasuk juga secara otomatis terbentuk suatu konfigurasi lahan parkir samping kanan dan kiri. Nah, tapi dampaknya memang di luar di jalan-jalan arteri, termasuk jalan-jalan alternatif harus dipersiapkan juga, termasuk masalah pengawasan itu harus itu juga. Karena kadang lemahnya manajemen pengawasan itu lemahnya manajemen pengawasan. Manajemen operasional itu biasanya terletak pada masalah-masalah pengawasan gitu. Oke, ditahan dulu Pak. Mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dirjen Perhubungan Darat, Pak Budi Setiadi atas waktunya. Selamat bekerja kembali Pak Dirjen. Dan pemirsa, sekarang saya akan mengajak Anda untuk mengecek 2 titik ini untuk masih memantau mengenai arus balik Lebaran ya. Mulai dari Limbangan Garut ada Opik dan di Cilenyi ada Imran Tajudin. Kita ingin ke Limbangan Garut terlebih dahulu. Opik, malam hari ini bagaimana ya kondisi terkini di sana? Menuju barat atau dari arah Tasikmalaya menuju Nagreg atau gerbang tol Cileunyi dan Bandung sekitarnya yang melintas Limbangan kemudian Malangbong terpantau padat tapi lancar. Selain di Limbangan juga arus lalu lintas di satu jalur provinsi lain yaitu di wilayah Tarogong menuju Kadunggora dan Nagreg terpantau padat akan tetapi lancar. Sesekali pengendara memang di beberapa titik spot di mana mereka tersendat seperti di tempat-tempat keluar masuk wisata, kemudian keluar masuk rumah makan dan rest area yang ada di wilayah Garut. Dibandingkan pada petang atau hingga malam kemarin, arus atau volume kendaraan yang melintas di 2 jalur utama jalur selatan itu yaitu Limbangan dan Tarogong terpantau lebih menurun volumenya dibandingkan hari kemarin. Para pengendara seperti di Bundaran Tarogong atau di sekitar Limbangan mereka bisa memacu kendaraan dan tak pernah rodanya tidak pernah berhenti. Meski mereka sesekali harus berhenti karena memang ada spot-spot seperti pasar, kemudian area dan rumah-rumah makan yang memang kerap dijadikan keluar masuk kendaraan para pemudik yang mulai balik ke arah tol Cileunyi. Tetapi memang bisa disampaikan bahwa untuk hari ini petugas kepolisian di wilayah jalur selatan baru menerapkan 1 kali one way atau sistem satu arah dari arah Tasikmalaya menuju Bandung. Hal tersebut bisa dijadikan referensi bahwa memang volume kendaraan di hari ini, Jumat hari ini yaitu memang volumenya sudah berkurang. Demikian Caca. Baik, Opik terima kasih dari Limbangan Garut. Kita ke Cileunyi pemirsa, sudah ada Imran Tajudin di sana. Imran, bagaimana malam hari ini kondisi di sana? Ya, kalau di tol Cileunyi saat ini sudah mulai terlihat kembali cukup padat begitu antrian yang masuk ke pintu tol Cileunyi yang melakukan perjalanan balik mereka ke arah kota Bandung ataupun juga ke arah Jakarta. Tapi memang sudah ada antisipasi yang dilakukan oleh petugas. Kalau kami lihat tadi beberapa saat yang lalu tidak lama sudah ada penambahan pintu tol baru atau pintu tol tambahan dengan menggunakan mobil reader di pintu paling kanan, di pintu nomor 7 begitu, di sana akan ada 3 mobil reader. Jadi total ada 9 pintu tol yang dimaksimalkan oleh petugas jasa marga di gerbang tol Cileunyi. Tadi memang antriannya cukup panjang, tapi beberapa saat setelah ditambah gardu tol, kondisinya memang sudah kembali mulai
normal begitu atau antriannya sudah tidak terlalu panjang. Nah, kalau bicara soal data, hari ini sampai pukul 6:30 tadi kami tanyakan kepada pihak pengelola tol Cilenyi bahwa total sudah ada sekitar 33.000 kendaraan yang melakukan perjalanan balik dari pukul 12 malam tadi, tanggal 6 sampai dengan setengah 8 malam tadi. Kalau kita bandingkan dengan kemarin di jam yang sama, ada penambahan sekitar 1.000 kendaraan. Ini juga terlihat ada peningkatan dalam 2 hari terakhir. Total terbanyak sebenarnya adalah kemarin pada saat hari Kamis ada 42.000 kendaraan. Ini bertambah 5.000 kendaraan kurang lebih dibandingkan hari sebelumnya. Sehingga antisipasi ini masih terus dilakukan karena arus lalu lintas atau juga arus kendaraan dari wilayah jalur selatan ini diprediksi masih akan menuju ke sini setelah melakukan liburan mereka di beberapa lokasi seperti di Cipanas atau juga Limbangan. Sehingga penambahan gardu tol lalu juga penambahan personel untuk membantu transaksi agar lebih cepat, ini adalah upaya-upaya yang dilakukan. Nah, untuk di jalur arteri sendiri tadi saya tanyakan juga kepada beberapa pemudik tadi yang sempat saya tanyakan bahwa sebenarnya jalur yang mereka lewati cukup lancar begitu, meskipun ada kepadatan tapi tidak sampai stuck, masih mengalir kendaraan yang mereka kendarai begitu untuk menuju ke wilayah Bandung dan juga Jakarta ataupun juga sekitarnya. Dan diprediksi memang Jumat, Sabtu, dan Minggu besok ini menjadi waktu favorit nanti bagi masyarakat yang sudah melakukan mudik mereka untuk kembali ke daerah asal mereka. Caca. Terima kasih Imran dari Cilenyi, dan tadi di Garut ada Opik. Nanti mungkin sesaat lagi akan saya tanya kepada Pak Budianto di sini. Pak, kalau arus mudik dikatakan bahwa ada anomali, ternyata mereka tidak menumpuk di H-3 Lebaran atau H-7 Lebaran untuk mudik. Setelah Lebaran ternyata masih ada peningkatan jumlah kendaraan yang kembali kampung halaman. Nah, untuk arus balik, ada tidak ya anomali arus balik? Nanti dijawab saat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.